Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kaurenisa dari kelas 1C Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan mereview materi mata kuliah sosiologi. Yang pertama itu ada bab 1 pengertian sosiologi. Sosiologi terdiri atas dua kata yaitu sosius dan logos. Sosiusnya itu artinya masyarakat dan logosnya itu ilmu. Jadi menurut bahasanya itu ilmu yang mempelajari tentang kemasyarakatan. Sedangkan secara umumnya itu sosiologi itu ilmu yang mempelajari tentang berbagai aspek kehidupan masyarakat serta pengaruhnya dalam kehidupan manusia. Selanjutnya ada proses interaksi dan interaksi sosial. Proses interaksi itu cara-cara berhubungan yang dapat diamati atau dipelajari ketika perorangan atau kelompok saling bertemu. Sedangkan interaksi sosial itu suatu hubungan sosial yang bersifat dinamis dan berhubungan dengan hubungan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan individu. Selanjutnya bab 3 itu ada kelompok sosial dan kehidupan masyarakat. Kelompok sosial itu kumpulan manusia yang memiliki kesadaran gitu, kesadaran bersama akan keanggotaannya yang saling berinteraksi gitu. Masyarakat itu sekelompok manusia makhluk hidup yang terjalin erat karena sistem tertentu, tradisi tertentu, dan hukum tertentu yang sama serta mengarah pada kehidupan kolektif. Selanjutnya bab 4 ada kebudayaan dan masyarakat. Kebudayaan itu semua hasil dari karya, rasa, dan cita-cita masyarakat. Unsur-unsur kebudayaan menurut si Melville itu ada alat teknologi, ada sistem ekonomi, terus ada keluarga, ada kekuasaan politik. Terus sedangkan menurut Bronislaw itu ada sistem norma, ada organisasi ekonomi, ada alat-alat lembaga serta petugas pendidikan. Terus yang terakhir itu organisasi kekuatan. Terus bab 5-nya itu ada lembaga kemasyarakatan atau lembaga sosial. Lembaga kemasyarakatan itu suatu proses hubungan antar manusia dan antar kelompok manusia untuk memelihara hubungan serta pola-polanya sesuai dengan kepentingan manusia dan kelompoknya. Fungsi lembaga kemasyarakatan itu memberi pedoman pada anggotanya, terus menjaga keutuhan masyarakat, terus mengadakan sistem pengadilan sosial atau social control. Terus yang keempat itu untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan masyarakat. Bab 6-nya itu lapisan masyarakat atau stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial itu diartikan juga kayak sebagai pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat gitu. Terus kayak terjadinya lapisan masyarakat itu ada dua, ada yang disengaja dan muncul sendiri, dan ada juga yang disengaja. Kalau yang muncul sendiri itu kayak usia, jenis kelamin, terus ada kekayaan, ada keturunan, dan juga ada kedudukan, dan masih banyak lagi. Terus kalau yang disengaja itu kayak untuk mencapai tujuan tertentu gitu. Ada ikatan profesi, ada partai politik, ada koperasi, ada pemerintahan, ada perusahaan, dan masih banyak yang lainnya juga. Terus yang bab 7-nya itu ada kekuasaan, wewenang, dan kepemimpinan. Kekuasaannya itu kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk memengaruhi tingkah laku seseorang atau sekelompok orang lain sehingga tingkah lakunya menjadi sesuai keinginan seseorang itu gitu, atau kelompoknya untuk mencapai tujuan gitu. Unsur-unsur saluran kekuasaan dan dimensinya itu ada rasa takut, rasa cinta, kepercayaan, pemujaan. Terus wewenang merupakan hak dan kekuasaan gitu, pemegang jabatan untuk mengambil sikap atau keputusan tertentu untuk dalam melaksanakan tugas. Terus wewenang itu ada beberapa bentuk. Ada yang wewenang karismatik, tradisional dan rasional, ada yang resmi dan tidak resmi, ada yang pribadi dan teritorial, ada yang terbatas dan menyeluruh. Terus
kalau kepemimpinan nih, kepemimpinan itu kayak tentang bagaimana seseorang mempengaruhi orang lain atau bawahan atau pengikutnya sendiri agar mencapai gitu tujuan yang diinginkan si pemimpinnya itu tadi. Terus selanjutnya ada perubahan sosial dan kebudayaan. Menurut si Kingsley Davis, perubahan sosial itu kayak perubahan yang terjadi pada struktur dan fungsi masyarakat gitu. Kategori perubahan bentuk sosial budaya itu ada perubahan lambat dan perubahan cepat, terus ada perubahan besar dan perubahan kecil, ada perubahan yang direncanakan dan tentu juga yang tidak direncanakan. Terus faktor-faktor yang menyebabkannya itu ada apa aja sih? Di sini tuh ada bertambahnya atau berkurangnya penduduk. Terus ada pertentangan masyarakat gitu, kayak ribut gitu, terus adanya pemberontakan dan revolusi. Terus kalau proses pengaruh kebudayaan lainnya itu dalam perubahan sosial itu ada difusi, ada akulturasi, ada asimilasi, terus ada penetrasi, selanjutnya ada invasi, terus yang terakhir itu ada milenarisme. Nah, itu sekian review materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.